Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nafisa, Prodi Manajemen Dakwah semester 3. Di sini ada tugas dari Pak Hari untuk kapan sih manusia menggunakan logika. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang berbentuk inferensi, yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Logika tidak bisa dihindarkan dalam proses hidup mencari kebenaran. Jadi ketika kita menggunakan logika, di alam sadar kita bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua yaitu kapan manusia menggunakan logika deduktif dan induktif dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, induktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum. Penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus. Contohnya logika induktif yaitu suhu udara di Gunung Bromo dingin, suhu udara di Gunung Semeru dingin. Jadi semua udara di gunung juga dingin. Jadi kesimpulannya suhu udara di semua gunung itu dingin. Yang selanjutnya yaitu logika deduktif. Apa sih logika deduktif itu? Yaitu kebalikan dari logika induktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang umum untuk diperlakukan secara khusus. Contohnya seperti ini. Semua siswa di SMA MAN 1 Malang perlu mendapatkan nilai agar bisa lulus. Anton adalah siswa di SMA 1 Malang. Jadi kesimpulannya Anton perlu mendapatkan nilai A agar bisa lulus dari SMA 1 Malang. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu temukan dan ceritakan kerancuan berpikir di kamu. Kerancuan berpikir ini terjadi ketika seseorang membuat asumsi mengenai suatu hal berdasarkan contoh yang kurang memadai. Secara terburu-buru, contohnya dalam sebuah kelompok lebih dari 2 orang mengatakan bahwa mengikuti tahfidz itu sulit diikuti. Dengan begitu, anggota kelompok lainnya akan beranggapan serupa mengenai bahwa tahfidz itu sulit. Padahal pengalaman dari orang yang mutafid di kelompok tersebut tak cukup dijadikan dasar penarikan kesimpulan selama kesimpulan. Jadi ketika kita belum mencoba sesuatu, kita harus tahu dulu. Seperti halnya yang saya contohkan itu, orang bilang tahfidz itu sulit. Karena kenapa dibilang sulit? Karena kita belum mencoba. Andaikan ketika dilihat dari pengalaman orang lain bahwa tahfidz itu sulit, karena kapasitas manusia itu beda-beda. Bisa orang tahfidz itu bisa, ada yang bilang tahfidz itu gampang, ada bilang tahfidz itu sulit, ada yang tahfidz kalau menghafalkan Quran itu biasa. Jadi semua orang manusia itu mempunyai kapasitas masing-masing untuk mengetahui apakah itu sulit apa tidak. Ketika kita sudah melakukannya, maka kita tahu, kita bisa merasakan sulit apa tidaknya. Yang keempat yaitu jelaskan secara logika kalian contoh di kuliah Prodi BKI KPI MD Yai Syarifuddin. Alasan kenapa sih memilih jurusan manajemen dakwah ada banyak sekali. Bukan hanya karena ingin menjadi penceramah saja, bukan. Sebab ruang lingkup jurusan ini sangat luas. Seorang lulusan manajemen dakwah bisa menjadi pendakwah atau ustadz, tapi juga bisa mengerjakan berbagai jenis pekerjaan, mengelola lembaga keagamaan, memiliki keberanian tampil di depan umum, ingin mempelajari ilmu manajemen sekaligus berdakwah, ingin berkecimpung di dunia travel, haji dan umroh. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.